Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' habaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina minal muslimin muslimat, khususan ila jami' masyayikhina wal masyayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 13 Ramadan ini, kita senantiasa semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dan semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sesuai yang kemarin saya terangkan tentang nuzul Quran, sekarang sebetulnya banyak fadilah-fadilah tentang membaca Al-Quran, namun tentunya yang saya sampaikan tidak akan sebanyak itu, hanya beberapa bagian saja. Di sini diterangkan dari hadis dalam kitab Shahihul Muslim, diterangkan bab fadli qiraati qul huwallahu ahad. Bab menerangkan keutamaan membaca surat Qul Huwallahu Ahad atau yang kita kenal dengan surat Ikhlas. Di mana di sini diterangkan an Abi Darda, dari Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala aya'juzu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat, apakah kamu di antara kamu sekalian tidak mampu dalam satu malam untuk membaca sepertiga Al-Quran? Qalu, kemudian sahabat menjawab, wa kaifa yaqra'u sulusal Quran? Bagaimana caranya kita bisa membaca setiap malam itu sepertiga Al-Quran? Qala, maka Nabi menjawab, Qul huwallahu ahad. Adapun surat Ikhlas ataupun surat Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran, itu membandingi atau sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi keutamaan membaca surat Ikhlas, membaca surat Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau semalam kita membaca 3 kali surat Ikhlas 3 kali, maka sebanding dengan membaca Al-Quran 1 khataman. Nah, maka dalam tiap malamnya sebelum kita tidur, usahakan untuk membaca surat Ikhlas 3 kali. Agar supaya apa? Sebanding dengan membaca Al-Quran 1 khataman. Selanjutnya, terkait dengan fadilah-fadilah, ada juga fadilah membaca surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ini terdapat di juz 15 ya. Di juz 15 di sini diterangkan bahwa dari Abu Darda juga, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala. Kanjeng Nabi bersabda, man hafidho asra ayatin, barang siapa yang hafal asra ayatin 10 ayat min awal suratil Kahfi, dari awalnya surat Al-Kahfi, yang diawali dari ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, itu karena ada saktahnya di situ. Nah, itu 10 ayat. Maka kata Nabi, usima minad dajjal,
dia akan diselamatkan, akan dilindungi dari Dajjal. Nah, Dajjal itu siapa? Dajjal itu besok keluarnya kalau udah hari kiamat. Ya, hari kiamat datang yaitu Dajjal akan keluar. Di mana Dajjal itu sebetulnya dari sebangsa kita. Itu dari golongan manusia Dajjal itu. Tapi keberadaannya sekarang masih dirahasiakan. Ada yang mengatakan masih di penjara. Besok keluarnya kalau sudah hari kiamat datang. Dan yang akan memeranginya adalah Nabi Isa, itu Dajjal. Nah, Dajjal ini ada yang mengatakan bahwa orangnya besar. Kemudian di jidat tertuliskan kaf, fa, ro, atau kalau kita baca kafir. Itu dari kejauhan kelihatan karena saking besarnya Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu bahwa lautan ataupun laut itu hanya sebatas mata kakinya Dajjal. Jadi Dajjal ini besok keluarnya tidak merusak dunia, merusak isi dunia tidak, tapi mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Dajjal. Mengajak orang-orang untuk tidak menyembah Allah, melainkan untuk menyembah Dajjal. Orang-orang kemudian disediakan antara surga dan neraka, yaitu surganya Dajjal dan nerakanya Dajjal. Di mana kalau orang yang mau ikut Dajjal maka akan dikasih surga. Yang surga itu adalah hanya surganya Dajjal, bukan surga sungguhan. Otomatis orang yang mengikuti Dajjal berarti orang yang celaka. Orang yang tidak mengikuti Dajjal berarti diberi neraka. Berarti orang tersebut adalah orang yang beruntung. Nah, kaitan dengan orang yang menghafal atau yang hafal dari awal surat Al-Kahfi 10 ayat yang tadi saya sampaikan, itu dia akan terjaga dari Dajjal. Nah, itu fadilah-fadilah tentang kita membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kemudian lagi tambahan yang sering kita baca yaitu surat Yasin. Surat Yasin ini kalau dibacakan pada orang yang baru sakaratul maut, mendekati kematian, nazah, kalau dibacakan surat Yasin itu insya Allah akan dipermudah keluarnya nyawa ataupun roh. Kemudian kalau memang dikasih umur panjang, maka dia akan sembuh daripada sakitnya. Nah, itu fadilah daripada surat Yasin. Surat Yasin juga ada yang mengatakan bahwa itu penangkal sakit perut ataupun lapar. Jadi kalau kita puasa sering banyak-banyak baca surat Yasin, insya Allah tidak jadi lapar. Tapi kalau kita sering baca surat Yasin kok masih lapar juga, berarti ada yang tidak beres. Mungkin yang tidak beres yang membaca, ya. Jadi kalau kita baca sungguh-sungguh, insya Allah kita tidak akan merasakan lapar ataupun haus, ya. Kalau diterangkan dalam keterangan tersebut, orang yang membaca surat Yasin ini akan memberikan kenyang, tidak akan lapar. Mungkin itu kaitannya dengan fadilah-fadilah. Sebenarnya banyak sekali karena ini hanya sebagian kecil yang saya sampaikan tentang fadilah-fadilah membaca ayat ataupun surat daripada Al-Quran. Semoga kita tergolong daripada umat Nabi yang senantiasa senang membaca Al-Quran dengan tartil. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.